آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirin sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan acara rutin kita sebagaimana biasa. Semoga Allah selalu membimbing hidup kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. Pada pertemuan kita yang kemarin dalam surah Yasin, jadi ketika ditiup oleh Israfil sangkakala yang kedua, jadi kata orang-orang, jadi tiupan yang pertama Israfil meniup yang pertama itu semua yang ada di muka bumi ini lenyap, semua yang ada di muka bumi ini hancur. Saking cepatnya tiupan itu sehingga seseorang tidak sempat lagi berwasiat kepada orang lain. Nang berdagang kada sempat melipat dagangannya, terjadi sudah kematian. Nang lagi sedang makan kada sempat dengan menyuapnya, nang minum kada sempat meneguknya, nang hendak beli ke rumah kada sempat. Itulah nanti dikatakan sayhatan wahidatan, satu kali tiupan. Fa idahum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Nah, jadi sekali tiupan saja mereka sudah begitu cepatnya tidak bisa beraktivitas sedikit pun, tidak akan bisa kemana-mana lagi. Nah, begitu tiupan yang kedua, maka bangunlah semua yang ada di dalam kubur. Wa nufiqa fis-suri fa idahum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Jadi begitu ditiup yang kedua, semua yang ada di dalam kubur berbongkar. Yakhrujuna min kuburihim. Sampai mereka berkata, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Jadi ujar bagian ahli kubur, siapa yang menurunkan kami dari tempat kubur ini, dari tempat pembaringan kami yang sudah nyaman ini, siapa? Nah itu. Dalam arti bahasa pembaringan di sini memang dikatakan tempat tidur mereka, tempat diam mereka yang sudah nyaman, seolah-olah mereka kada hendak mana ditiup sangkakala kedua agar manusia itu keluar dari kuburannya. Karena apa? Mereka sampai menyatakan azab kubur itu bukan nggak ada azab kubur. Jadi mereka bangun dari kubur itu bukan tidak ada azab kubur. Barangkali saking dahsyatnya
Setelah tiupan yang ketiga, dahsyatnya azab sesudah tiupan ketiga, maka sampai-sampai mereka menyatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina hada. Celaka kami, binasa kami. Siapa yang membangunkan kami dari tempat pembaringan kami? Artinya nih, bukan berarti mereka nyaman di kuburan itu karena juga nang dapat azab kubur itu, padahal jakanya bahasa kita nih mungkin jakanya kita bisa melihat dan bisa mengetahui begitu masuk kubur sampai hari kiamat Allah mengazabnya siang malam pada henti-hentinya. Jakanya orang itu minta tolong, 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 ampuni ulunya Allah, ampuni, ampuni, sampai kiamat berjerit kada ampe-ampe. Tapi ternyata begitu ditiup sangkakala ketiga, mereka menyatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka kami, binasa kami. Siapa yang membangunkan di tempat tidur kami? Karena mereka menyatakan demikian, azab sesudah azab kubur itu jauh lebih dahsyat daripada azab yang pertama, yaitu azab nang ada di kubur. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini nang dijanjikan oleh Allah. Nang dulunya orang-orang kada percaya dengan hari kebangkitan, nang dahulunya mereka kada percaya bahwasanya ada hidup sesudah ada hidup sesudah hidup, artinya sesudah kematian ada hidup. Walaupun mereka dikubur, mereka masih hidup di dalam kubur, cuma hanya pindah alam. Nah, hari ini kata Allah, kalian mengetahui bahwasanya hari di mana semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari tempat pembaringannya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ternyata dengan sekali tiupan saja mereka muhdarun, artinya mereka datang berbondong-bondong untuk menghadap Allah dan berkumpul di sebuah tempat yang dinamakan dengan tempat mahsyar untuk dihisab semua amal perbuatan. Nah, lalu ayat kita yang kita pelajari pagi ini, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَفِي هَذَا الْيَوْمِ, pada hari ini aja Tuhan. Hari apa? Yaumul Qiyamah. Pada hari ini la tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada orang yang dizalimi sedikit pun. Sawa'un kanat hadhihi nafs barratan aw fajirah. Baik orang itu orang yang bagus, orang soleh, ataupun orang yang banyak ahlul maksiat, semuanya tidak ada orang yang dijolimi. Semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya akan memikul dengan amal perbuatannya. Wala yuhammadul insan wizra ghairihi wa innama yujazi kullin bi'amalihi. Jadi dikatakan kadada seseorang yang mewarisi dosa orang lain, kadada seseorang yang bisa mewakili dosa orang lain, semuanya itu diganjar sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Nah, ini menyandarkan bahwasanya hari yang cukup adil. Seseorang berbuat akan mendapatkan hasilnya. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau itu perbuatannya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau itu kada baik, dia akan mendapatkan ketidakbaikan itu sendiri. Istilah bahasa surah Al-Zalzalahnya itu dikatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah pun, seberat biji sawi jauh dari kampung, atau seberat atom, seberat debu, dia akan meraih daripada kebaikannya. Begitu pula sebaliknya, orang yang berbuat jahat sekecil apapun, dia akan mendapatkan dengan kejahatannya. Itulah hari keadilan. Tidak seorang pun ada yang dizalimi pada waktu itu. Lalu di sini walamma akhbarallahu taala an ma'alil mujrimin, ketika Allah di sini mengkabarkan tentang keadaan tempat orang-orang al-mujrimin, orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli maksiat, akhbar amalil abraril muttaqin, juga Allah memberitahukan tentang bagaimana keadaan orang-orang al-muttaqin. Lalu ujar Tuhan, inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun.
Sesungguhnya ashabul jannah, sesungguhnya penduduk-penduduk surga, fi dzalikal yaum, pada hari nanti, pada yaumul jaza, pada hari diganjarnya semua amal kebaikan, masyghuluna bima hum bihi minal ladzati wan na'imi wa 'anit tafakkuri bi ahlin nar. Jadi mereka tuh sibuk. Kesibukannya itu bukan beribadah, kesibukannya itu bukan beraktivitas apa-apa. Mereka sibuk dengan kenikmatan dan kenikmatan. Oh, ini luar biasa. Mudah kita termasuk orang di sini. Amin ya rabbal alamin. Anang ini nampak dipedakan baca yasin bid'ah. Maulah baca yasin bid'ah, pahami isi kandungannya. Itu nah. Kadang-kadang merasa kayak apalah. Ya dulu pernah kejadian dulu bacaan di sebuah langgar di situ tuh baik ada orang bakal dilanggar di situ tuh kan di gang situ bakal kajian gitu. Nah kami pagi di sini ada kumpul arisan jalur gang itu, jadi kumpul di situ baca yasin. Jadi antara anggotanya apa kita baca yasin, kada pernah digambil Rasulullah, kada ada hadis Nabi namadakan kita tuh harus baca yasin. Ampihan baca yasin bid'ah. Orang bisa menyebut bid'ah keberadaan. Mau nggak bid'ah baca yasin? Biar jangan melihat baca yasinnya tuh lihat isi kandungannya nang kayaknya nang kayak apa ini nah. Ini nah memberitahukan lawan kita, Allah memberitahukan lawan kita. Caranya baca yasin itu di mana? Jangan dibadakan bid'ah. Pahami yasinnya, pahami isi kandungannya, renungkan daripada isi yang terkandung dalam surah yasin ini. Mau kita pahami, Pak, ya Allah senang akhirnya baca yasin itu. Mau dalam bid'ah ini, Pak. Orang tuh kalau untuk baca Al-Quran itu jangan mencari. Adalah hadisnya itu baik ngalih menjawab. Buka kitab dulu, kada hafal ya oke lah, mau kada hafal. Adalah hadisnya. Jadi hadis itu gampang. Orang bisa menyebut adalah hadisnya. Orang mau baca Al-Quran itu apa? Hukumnya baca yasin 5 bacatur misalnya gitu nah. Boleh lo baca catur ya baca yasin. Al-Fatihah. Yasin itu makanan. Dalam Nabi baca catur baca yasin. Oh baca catur dulu baca yasin. Ya ada baik. Ini namanya kita paham na ujar Allah Ta'ala. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sungguh para penduduk surga. Apa ya Allah. Kita melihat penduduk surga nangka ini dikatakan bidzalikal yaum, pada hari apa? Yaumul jaza. Masyhurun, sibuk bima hum bihi minal ladzati wan na'im. Mereka sibuk dengan kelezatan, masih sibuk dengan kelezatan mereka. Sibuknya tuh dengan kelezatan akhirat itu. Saking lezatnya surga, nikmatnya anit tafakkir, sampai mereka sibuk ada kita pikir dengan kayak masuk nang kayak apa luar masuk kada kayak punya pamanku nang kayak kecilku ini. Kada ada pikir lagi baik. Itu saking nikmatnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada terdetik sedikit pun di kepala seseorang itu ada terpikir siapa yang masuk neraka. Karena saking nikmatnya tidak ada orang terbeban pikiran dengan nang kada nyaman. Kita ini di dunia bahwa kada nyaman aja ya Allah. Nah di masjid unggut nyamannya. Bulik kau rumah ya pulang, masalah ada pulang. Nyamannya bulik kau rumah ya pulang, masalah ada pulang. Nah itu paling baik. Anaklah menangis, anaklah ini, wah ini baik. Itulah dunia itu baik kada pernah menyamankan. Darul jaza wa darul ikhtibar. Dunia itu darul ikhtibar wa darul imtihan. Dunia ini memang tempat kita diuji. Dunia ini tempat kita memang selalu diberikan musibah dan lain sebagainya. Kadang nyaman hati, kadang-kadang baik. Ya, hadapi. Nah kayak apa kita nikmati dengan bisa tenang. Itu. Nah jadi sampai mereka kada berpikiran lagi nang kayak apa ahlun nar
yatafaqqahuna wa yataladzanuna bil hurul 'ain. Mereka bernikmat-nikmat berlezat-lezat dengan bidadari. Wow. Bidadari itu jangan pakai kalau minum gini. Nah, minum kopi. Nah. Kopinya kelihatan berjalan di sini. Nah, saking putihnya. Oh ya Allah. Mudahan kita dapat baik. Amin, amin, amin. Wah, senang seberatan kayaknya nih. Wajib mamanya kayak apa? Aku abahnya dapat bidadari. Nah, itu Pak. Iya, dan ada orang bertakon kayak aja si Din itu aja mau bininya 2-3 ekor, bini nang mana nang diambil si Din? Tergantung, Pak. Bila nang kedua, nang ketiga, nang pertama ini kadang solehnya, bidadari gantinya. Tapi bila di antara nang itu ada nang soleh, maka itu nang solehah, itulah bini si Din. Maka bini si Din karena lebih cantik daripada bidadari. Kan itu. Itu nang bisi bini 2 dan 3. Nang bisi laki pang, laki banyak. Nah ini. Dalam pembinian bisi laki banyak. Dai Pak kawin si Din. Kada siapa mati laki. Kawin pulang, mati pulang laki. Kawin pulang, mati pulang laki. 4 kawin keempatnya mati. Harta binian ulah. Ya kai aku yang mengawininya. Nah, kai aja biar. Kai ini bujur Tuhan pengalaman tinggi. Jarang kaya pian mengawini nang 5 tuh nang 4 tuh anu mati. Keempatnya piani kayak kada belakang minggu mati pian. Sahanya kada sehat seminggu kada nang mati. 2 minggu kada mati, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sahanya pasang bendera hijau di muka rumah si Din. Nah, jarangnya kain nang mati. Nah, saya diperaki senang bini nang mati. Itu kisah Pak. Kada dia sini kada. Itu kisah aja itu. Sudah sampai di situ yang disambung rame itu. Dan disambung lagi sampai di situ di kisahnya. Wa azwajuhum. Nah, jadi saking nikmatnya mereka fi syuhurim fakihun. Nikmatnya mereka sampai dengan bihurul ain. Ibnu Abbas menafsirkan ini Pak. Ini Ibnu Abbas ini kan siapa Pak? Anak Abbas, Abdullah bin Abbas. Si Din nang kalau kada salah nang mendapatkan doa Rasulullah nang ya Rasulullah. Allahumma. Nah, astagfirullahaladzim. Allahumma. Nah. Ada doa Ibnu Abbas itu Pak. Udah Rasulullah Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil wa alhiqhu bis salihin. Allahumma faqihu fid din. Jadi ya Allah pahamkan dia dengan ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil. Ta'wil itu tafsir. Wa alhiqhu bis salihin, sertakanlah dia dengan orang-orang saleh. Nah, ini Ibnu Abbas ini ahli tafsir Pak. Zaman Nabi, zaman sahabat. Jadi ujar Ibnu Abbas nanti dimaksud inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Jadi ujar sidin nanti dimaksud para ahlu surga itu sibuk dengan kenikmatan. Ujar Ibnu Abbas syughilu, mereka disibukkan dengan biiftidadil abkar. Itu. Mereka disibukkan untuk memecah selaput darah pada bidadari. Oh. Kayak apa Pak? Setuju aja lah. Ini ada pembayangan Pak. Kayak apa? Memacahi bujang bidadari. Makanya kada pecah-pecah apa yang pecah bebulik pulang, ke asal pecah bebulik pulang. Itulah menunjukkan bahwasanya nang naran di surga tuh kada ada barang KW2 tuh kada baik. KW1 sebenarnya. Oh malah kalau bayang kada baik, maka pian-pian angkat 7 babi ini kuati beribadah. Nah kada kata juga kita kata jujur menang kayak itu jar. Ayo sudah kita
beribadah, berdoa, banyak minta ampun lawan Tuhan. Mudah-mudahan kita masuk surga seberataan. Amin. Nah, ini aja Pak ini. Nah, itu wasima'il autar, disibukkan dengan mendengar suara gitar. An ahalihim min ahlin nar, kesibukan mereka itu sampai kadang mengatakan sidin daripada keluarga sidin yang berada di neraka. Terteganang lagi betapa nyamannya nikmatnya lah. Itu lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Itu sudah tadi. Hum azhum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Hum wa zawjatuhum, mereka bersama pasangan mereka fi zilalil jinan, berada di bawah naungan surga. Haitsu la syams fiha wala zamharir, nang mana kadada matahari, kadada panas mail, kadada panas, semuanya teduh, naung, kadada kena panas, ya Allah, adem udaranya, nyaman, tapaluh kada, saking nikmatnya Adam. Muttaqiuna ala sarair, jadi mereka itu bersandar bertelekan di dipan. Wah, ini mainnya main dipan aja, main kasur aja lagi nih. Siapa? Lawan bidadari. Ya Allah, wah inilah nyaman benar. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Lahum fil jannah fakihatun katsirah min kulli anwa'il fawakih. Mereka di surga itu mendapatkan buah-buahan yang sangat banyak dari berbagai macam buah-buahan. Ayo pian, buah-buahan aja apa sambat di surga itu ada. Maka buah-buahannya nikmat-nikmat. Pokoknya buah-buahan yang luar biasa. Nang hendak lengkeng ada lengkeng, nang hendak fir ada fir, hendak buah naga ada durian. Sambat saja sebagian buah-buahan yang ada di muka bumi ini. Menang kayak itu mana nasinya? Nah, ini nasi. Mana nasinya? Mana banyunya? Ini terus bingung lah. Bila surga atau menyebutkan buah-buahan, ya Allah. Nah, buah-buahan, bertumpuk buah-buahan. Sekarang bayangkan kayak buah-buahannya. Menang dikatakan tuh buah-buahan tuh makanan dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah itu. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا. Jadi penduduk ahli surga itu setiap diberi daripada istilahnya itu rezeki dari surga, ujar orang surga menyatakan, makan menyuguhinya malaikat baik. Ujar orang surga, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ternyata nang di dunia juga sama aja, sekalinya durian nang di dunia ada juga di surga, iwadak nang di dunia ada juga di surga, buah pir, buah apel, buah anggur dan lain sebagainya. Jadi ujar, namanya juga nih pai malaikat, kada gampang-gampang. Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Nah, sama aja. Jadi jar ulama nang sama tuh narannya aja. Rambutan di dunia ada sekali kalau disamakan dengan rambutan di surga. Jadi ibarat seikat tuh pakai rambutan tuh bedanya rasa itu bedanya, rasa itu berbeda-beda gitu nah. Inya nang mirip tuh jar ulama narannya aja, tapi rasanya kada kau dibayangkan. Saking nikmatnya buah-buahan di surga. Makanya di sini disebutkan lahum fiha fakihah. Mereka memang mendapatkan buah-buahan surga. Walahum ma yadda'un, dan bagi mereka ma yadda'un walahum fiha ma yatamannawna wa yashtahun. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki itu ada. Ya tadi. Bila buah-buahan atau para disebut kira-kira mun makanan tuh kalau sudah ditakuni lagi. Mun buah-buahan tuh disambat. Coba pian. Kayak kita aja makanan atau baaruhan tuh. Bila misalnya cuci mulutnya anggur lawan lengkeng lawan apel, kira-kira makanannya apa tuh?
Orang baruhan aja, suruh orang anggur, suruh orang lengkeng, suruh orang apel. Kira-kira nih, paling rendah wong Solo itu baik. Ini menang pisang, mahule, sisa dimakan warik. Nah, yang sop kadang-kadang. Cuci mulutnya aja nang kayak itu. Ini menandakan makanannya tapi nyaman. Nang kada apa cuci mulut aja nyaman, apalagi nang ada nang pisang aja kan, pisang halus pisangnya. Kayak orang dia tuh cuci mulut. Nah itu makanannya kan nyaman, apalagi menang buah-buahannya nih Pak. Wow, pada sudah kisahkan pian. Jadi kalau di situ Allah menyebut buah-buahan, menunjukkan kalau masalah makanan itu sudah disambat lagi. Masalah minumannya, wah minuman surga ini 3. Madu, susu, khamar. Nah, itu. Madu, susu, khamar. Itu minuman orang ahli surga. Nah, itu. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Jadi mereka itu di dalam surga itu banyak buah-buahan, berbagai macam buah-buahan. Walahum ma yad'un. Walahum fiha, bagi mereka ma yatamannaun. Apa yang mereka inginkan ada. Apa yang terdetik di hati mereka ada. Makanya ada nang kisah di surah apa tuh adalah orang masuk surga paling pandudian keluar di neraka, paling pandudian masuk surga. Orang habis sudah di neraka nang beiman ya habis sudah keluaran sini serangan lagi tingkawong. Ya Tuhan, udkhul jannah. Masuk kamu ke surga. Umasidin, kada kau masuk. Dia sidin kayaknya di surga ini sudah habis sibak, kada ada lagi tempat buat ulun. Paling akhir masuk surga kayak Bapak. Paling akhir masuk neraka, paling akhir masuk surga. Wah, sahabat terakhir. Jadi sampai babulik, udah Tuhan ayo kamu masuk surga. Wah, begitu masuk surga, Pak, dimandiin di sana, mandi di ada sungai. Wah, dimandiin lalu masuk surga. Jadi ya Allah ya Rabb kepadanya rasa-rasanya sudah ada tempat lagi buat ulun surga ini. Jadi ya Tuhan bayangkan kamu yang ada di dunia, bayangkan seluruh dunia itu nah. Itu surga yang paling uyuh. Yang paling uyuh aja nak itu Pak. Surganya yang paling uyuh aja. Bayangkan ya Tuhan yang ada di dunia ini seberatan. Wah. Yang paling uyuh itu nang kayak apa nang kelas VIP-nya tuh kayak apa? Kalau mau mengesahkan Pak. Nang uyuhnya aja nang kayak itu. Nah, itu. Lalu dikatakan dalam Al-Qur'an qauli ta'ala wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Bagi mereka di surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa mereka dan apa yang diinginkan dengan kelezatan pada pandangan mereka, semuanya terwujud. Lalu ujar Tuhan, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah ucapkan. Nah, salam ailahum salamun karimun mir rabbihimur rahim. Bagi mereka mendapatkan ucapan salam dari Allah yang maha mulia, dari Tuhan mereka yang maha ar-rahim. Salamun, salamun, ya Tuhan, selamat kalian, selamat kalian. Nah itu. Dalam sebuah hadis dikatakan, baina ahlul, ketika ahlul jannah fi na'imihim, dalam keadaan kenikmatan mereka, tiba-tiba timbul cahaya. Maka orang-orang di surga mengangkat dengan kepalanya. Itu cahaya apa? Ternyata cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada para penduduk surga. Jadi dikatakan oleh Allah, salamun alaikum ya ahlal jannah. Selamat, selamat, sejahtera buat kalian wahai penduduk surga. Wadzalika qauluhu ta'ala, itulah yang dimaksud dengan firman Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Maka fayanzuru ilaihim, Allah memandang, menatap kepada ahli surga. Wa yanzuruna ilaihi, penduduk surga menatap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im. Tidak sedikit pun para penduduk ahli surga
terpindahkan atau teralihkan pandangannya kepada sesuatu yang berada berbagai macam nikmat di surga. Artinya kenikmatan di surga terhampar begitu luas, begitu Allah menampakkan cahayanya, Allah menampakkan wujudnya, sampai Allah menyatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Semua mata terarah kepada ucapan itu, semua orang memandang kepada Allah, Allah memandang. Seolah-olah kenikmatan surga itu lenyap dengan melihat Allah. Makanya masuk surga yang paling hebat itu adalah orang yang ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujar Nabi, kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga sebagaimana kalian melihat bulan purnama, sedikit pun tidak ada terdinding. Inilah kelas surga yang paling tinggi, baik. Bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita baik, amin ke sana ya Allah. Ini baik, kesan ini luar biasa kan. Makanya cucuk aja orang bahari itu apa-apa baca Yasin. Nah katakan nona kayak nah. Iya Yasin dibaca orang. Cuma itu benar nama baca ini kada paham jua pulang. Itulah jangan dipahami mah nikmatnya baik. Nah biar membacanya kalau sabahan hancap-hancapna. Wal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wah, senang benar mendengarnya Pak. Artinya ini ucapan Allah, ganjaran orang masuk surga yang bisa melihat Allah. Makanya disangkan fala yaltafituna ila syai'in minan na'im. Sedikit pun mereka tidak tergiur untuk memindahkan, mengalihkan pandangan mereka kepada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Madamu yanzuruna ilaih. Selama mereka masih memandang kepada Allah, sehingga pancaran itu menjadi lenyap. Wa nuruhu wa yabqa nuruhu wa barakatu alaihim fi diyarihim. Ternyata bekas daripada cahaya-cahaya itu masih tetap, berakat-berakatnya masih tetap atas mereka, berada di rumah mereka masing-masing. Oh itu Pak, ini nikmat surga yang luar biasa. Nah itu tentang tadi penduduk surga. Lalu pulang di sini Allah menyatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Nah gitu. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ba'da an bayyana Allah Ta'ala halas su'ada. Setelah Allah mengesahkan apa keadaan orang-orang yang bahagia, keadaan orang-orang yang mendapatkan nikmat surga. Di sini juga Allah menyebutkan tentang al-halul ashqiya, tentang keadaan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang berdosa. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Jadi begitu berkumpul di padang mahsyar, Allah membeda-bedakan, mengkotak-kotakan manusia. Wah, ini si fulan sini, nih barisannya sini, nih sini. Dibedakan Tuhan nih baik. Allah membedakan ya masyarul kufr al-mujrimin, wahai orang-orang kufar dan orang-orang mujrim, an ibadil mu'minin, hendaklah kalian misah, jangan bergabung dengan orang yang beriman. Jadi nak kata beriman, nih sini tempatnya, sini. Ayo nak beriman, sini. Ahli surga ke sini. Ahli surga ini pun dipetak-petak baik. Nah, ahli surga tumayyizu. Kita tumayyizu itu wamtazu, dibeda-bedakan. Nih ahli neraka kumpul sini. Wah, ini sudah nang ini Pak lah. Mendengar kumpul sini kan kita sudah hati nang kayak Pak. Ini boleh yazubillah Pak. Ahli surga jatan sini kumpul. Lalu ahli surga ini dipetak-petakan, Bang. Nih, yang di sini, ini. Makanya kan pintu surga itu ada 8. Pintu surga ada 8. Nang pemuasa benar, rajin pemuasa, ujar Tuhan. Inna fil jannati rayyan. Sesungguhnya di dalam inna fil jannati baban yuqallahu rayyan. Di dalam surga itu ada terdapat sebuah pintu namanya babur rayyan.
yadkhulu minhu shaimun wa la yadkhul ahadun ghairuhum. Nang mana pintu royan ini khusus dimasuki bagi orang-orang nang puasa. Ayo nang pemuasa nang ini jatuh masuk surga lewat pintu royan, masuk pintu royan. Ada nang lewat masuk surganya dari pintu sedekah. Ada nang masuk surganya dari pintu ahlus sholah dan lain sebagainya. Jadi surga tuh punya pintu masing-masing. Makanya ada kalau di hadis tuh ujar Nabi, mamin mukmin, mamin ahadil mamin muslimin, tidaklah dari seorang muslim dia berudu, tawaddoa, dia berudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, summa qala, lalu dia berucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah itu cukup doanya apa? Lalu menurut Imam At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ditambahkan oleh At-Tirmidzi, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Siapa nang baudu, ujar Nabi, lalu membaguskan udunya, lalu baca doa na, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah cukup. Hendak ditambahkan riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahannya lagi, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka dibukakan baginya 8 pintu sorga. Ujar Nabi, silahkan dia masuk dari pintu mana yang dia inginkan. Ah, itu amalannya apa? Baudu cuma pulang fa ahsanal wudu'a, itu perlu dipahami. Nanti dimaksud dengan fa ahsanal wudu'a itu maksudnya apa? Membaguskan wudu, itu bahasa Indonesianya. Nanti dimaksud dengan hadis membaguskan wudu itu apa? Maka dia menyempurnakan sunat-sunat wudu dan adab-adab wudu. Jadi menanang sunat-sunat wudu digawi. Baca basmalah, baca sidin, membasuh 2 telapak tangan, menyela-nyelai jari tangan, jari kaki, jenggot dan lain sebagainya, itu sunat wudu. Kemudian pulang, apalagi misalnya memasukkan air ke mulut berkumur-kumur, sunat wudu. Memasukkan air ke rongga hidung dan mengeluarkannya, sunat wudu. Kemudian apalagi mendahulukan yang kanan, sunat wudu. Meniga-kalikan dalam membasuh dan menyapu, sunat wudu. Sampai kena membaca doa sesudah wudu, itu sunat-sunat wudu. Nah, orang nang fa ahsanal wudu'a, orang nang menyempurnakan wudu itu inya menggawi sunat-sunat wudu dan adab-adab wudu. Lima itu berdoa na asyhadu Allah. Bujur-bujur berdoanya madhab kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah cukup, bisa juga itu. Dan Nabi dibukakan pintu surganya yang 8. Silakan masuk dari pintu mana saja. Ini bila orang baudu nang kayak ini Pak Ai, nang sunatnya aja sempurna, nang adabnya aja sempurna, apalagi nang wajibnya atau nang rukun-rukunnya jauh lebih disempurnakan sidin. Maka karena waktu sembahyang pun sidin nah Allahu Akbar, apik bujur sembahyangnya, bagus bujur sembahyangnya, itu bisa tergambarkan bagaimana ketika baudunya. Bila baudu bebarangannya Pak, jadi sembahyang bebarangnya. Nah, ini tadi pintu surga. Silahkan dia masuk. Dipetak-petakan Tuhan. Nih, si fulan di sini, si fulan di sini, si fulan di sini, di fulan sini. Nah, itu udah masuk surga. Masuk neraka pun kayak itu juga, Pak. Wah, ini masuk neraka nak ada sembahyang. Nih masuk neraka nak ada berzakat. Nih masuk neraka nak ada ini. Mau petak-petak 2 sekalinya. Nah, gitu. Jadi ada kelasnya masing-masing. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allah masukkan, oleh bedakan mana ahli surga, mana ahli neraka. Lalu ujar Tuhan, alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tuhan mengingatkannya, tapi sudah jelang tuh nasi jadi bubur. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Tuhan menakunakan di sini, bukankah aja Tuhan dahulu sudah kupadahakan wahai bani Adam. Nah,
Menakunakan di sini sebenarnya Pak bukan apa-apa, bukan untuk memberikan peringatan. Kada lagi musa di akhirat tuh Tuhan kada mengatakan lagi ucapan Tuhan ini akan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah sudah aku mengatakan jangan menyembah syaitan, jangan menyembah syaitan. Nah, ini kan peringatan. Biasanya kalau peringatan itu apa? Pertanyaan itu untuk mengatakan ini karena di akhirat bukan mengatakan lagi untuk apa? Ditaubih, wattaqri, untuk menjelekkan. Tuna jeleknya ikamna sudah kupadahkan dahulu. Nah, kayak itu bahasanya baik. Bertanya tapi bukan untuk mengatakan. Kalau mengatakan jangan pian sudah kasumbahyang menakuni tapi untuk mengatakan. Ya kalau pian sudah makan menakuni untuk mengatakan ini kata bukankah sudah ulun padahkan dahulu memadahkan nangina menakuni ini bukan untuk mengatakan ditaubih untuk menjelekkan untuk menghinakan ditaubih untuk menghinakan ujar Tuhan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan sudah kupadakan ya Tuhan bahari wahai bani Adam wahai manusia jangan menyembah syaitan lewat apa Allah mengatakannya kada Allah pernah berpandirnya yaitu lewat siapa? Lewat para rasul dengan sunnah dengan apa? Ucapan-ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi sudah dipadakan dengan Al-Quran. Itu memang bujur aja Nabi yang mengucap Al-Quran hakikatnya dari Allah. Sudah kupadakan Allah ta'budu syaitan. Jangan kalian menyembah syaitan. Nanti masuk menyembah syaitan ini apa? Bukan berarti kita datang misalnya ke kayu sembah-sembah. Bukan itu Pak. Itu kan ada lagi setelah ini. Memuja-muja gunung, memuja-muja kuburan, itu kada damannya lagi, baik. Nanti maksud Allah ta'budu syaitan, jangan kalian menyembah syaitan, artinya Allah tuti'us syaitan fima da'akum ilaihi min ma'siyati. Bahwa nanti maksud dengan menyembah syaitan, kalian jangan mentaati daripada syaitan, yaitu untuk mau diajak syaitan berbuat maksiat kepada aku ya Tuhan. Ya syaitan jangan sembahyang, kon kada sembahyang, itu berarti menyembah syaitan. Tuh dia syaitan gawe, apa nih syaitan kita gawe Pak? Itu berarti beribadah kepada syaitan. Berbuat maksiat itu beribadah kepada syaitan. Pokoknya bila melanggar hukum Allah itu namanya beribadah kepada syaitan, taat kepada syaitan, menyembah kepada syaitan. Memang fisiknya kadang menyembah, sidin kadang mengabdikan diri dengan melawan hukum Allah, itu berarti sidin menyembah syaitan. Nah, jangan dipahami menyembah syaitan. Allah tuti'us syaitan. Jangan kamu taati syaitan. Fima da'akum ilaihi min ma'siyati. Nang mana inya mengajak kalian, membujuk kalian, membawa kalian untuk berbuat maksiat kepadaku, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orangnya, nang mana ia melalaikan daripada kewajibannya, kadang melaksanakan daripada perintah Allah, itu berarti orang yang beribadah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini ta'lilun lin nahyi. Ini alasan larangannya karena li annahu aduwwun lakum. Dia adalah musuh kamu. Dia adalah memang sudah musuh yang nyata. Sudah kupadakan bahari ya Tuhan, jangan kalian menyembah syaitan. Artinya jangan berbuat maksiat kepada Allah, jangan menuruti kehendak daripada apa yang diperintahkan syaitan. Nah itu. Waktu kita habis dah Pak. Kayak naik pulang sambung ya kalau. Bah, sambung terus. Kalau pindah ke pasar kah ya Allah. Melihat buah-buahan yang di pasar Ahad tadi. Baiklah ini. Anak ini baiklah ya, bisa barang membaca yasin bid'ah ya rasa jadi rumah pian nih bilang bapak lalu menyambat. Wong dipikirakan menyambat tuh nah, itu bid'ah. Wong bisa menyambat bid'ah itu. Dipikirakan. Ya sampai di YouTube tuh menyambat. Witan Nabi masuk neraka, nyamannya menyambat. Witan Nabi masuk neraka, tuh ibu Nabi masuk neraka, berada di neraka. Mai pian Pak, nang menyambat tuh Nabi kirakan paham sedikit.
Menyambat kita orang banyak pulang. Babu baca antum menyambat benerannya. Orang tua Rasulullah itu berada di neraka. Pian kau dosa senang kayak dengan baiklah. Ina amang ni lah. Anggap sini ada amang. Abah pian, mama pian tu mangel lawan kai pian tu masuk neraka tempeleng sedin pian. Tempeleng kenapa? Nang kayak apa? Nang diucap itu Rasulullah. Hah? Lihat. Walaupun kita tahu, misalnya itu bisikuitan, sembahyang belang kambingan, puasa banyak pacahnya pada sempurnanya. Kan? Jadi ada lucu banget untuk udah dapat orang. Nyasin itu memang mantan preman bang pai. Dan preman gawian nih song ayam macam-macam gawian nih. Ulun Pak Haji ajar lihat tahun ini 8 ini nyambat tuh 8 buting pecah puasa ulun. Wah ulun banyak jualah iya. Tapi ulun sudah menukar pangjar lawan kakanakan. Puasanya menukar. Jadi Jesiden kamding puasa lah hari ini. Puasa emang aja. Kutukari dinglah puasa ikam berapa 25 sebuting. Nah kutukari 400. Menukar Jesiden puasa 8 hari pecah. Nukar 5 hari. Nah, julung sin 100. Jadi dia anak nih beli ke rumah. Ulun mae puasa ulun sudah jualan amang nih tuh berapa selawe. Jangan nokon nak aja. Julung duitnya beli kakan. Jadi kakak itu menangis benar. Mang, belum mengajar nona di tengah mama jangan dijual puasa nih duitnya kada lagi aja amang sudah diterima nih toh. Nah, amang nih pulang bisa aja puasa menukar. Lu takutnya pernah ada menjual sembahyang itu nah. Bisa pada tukar itu puasa ditukari sembahyang ditukari iya mudah itu baik. Nambah duit dan masuk surga baik. Haram namisin ketika masuk surga. Nah itu makanya pemahaman kakak itu nih. Nah, itu nah gawian sini lah kambingan kada puasa, kada sembahyang, kadang-kadang. Tuh jarang menyebutkan si punya. Tuh abah pian tuh kada batal lagi, bangun walaupun kada mati, nyata masuk neraka. Kira-kira pian kayak apa sakit kan orang nih. Adat orang baik. Makanya diucapin Rasulullah. Nah, tapi marah biar ada oleh cetakannya naik. Raja Allah nama adil. Amin. Alhamdulillah wa'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyit wujuhana bi barakatil Qur'an warzuqna bi mu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.